Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Contracts Al-Ancient Divine Weapon. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5k per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video terbarunya. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Setelah Hanzan membawa si Yaowe dan yang lainnya pergi, Hanzan pun kini pergi seorang diri. Hanzan pun merasa bahwa dirinya harus berpisah dengan mereka untuk sementara waktu, atau mereka akan terjebak di dalamnya. Lalu saat Hanzan baru saja keluar dari gedung, tiba-tiba seseorang menghampiri Hanzan dan menyebut bahwa Hanzan telah membunuh anggota penting organisasi. Dan sekarang Hanzan masih belum menyerahkan diri. Dan seketika orang tersebut meminta Hanzan untuk berlutut sekarang. Dan di saat yang sama, tanpa Hanzan sadar, dirinya telah berlutut secara otomatis. Lalu di tempat lain saat ini, Li Sutong sedang bertemu dengan seseorang yang misterius. Li Sutong pun mengatakan bahwa dia masih sangat tertutup. Mereka sudah berteman dengan sangat lama, tapi dia masih menyembunyikan niatnya. Orang itu pun mengatakan bahwa sepertinya Li Sutong tidak terburu-buru sama sekali. Li Sutong pun seketika heran mengapa dirinya harus terburu-buru. Orang itu pun memberitahu Li Sutong bahwa saat ini Hanzan sudah terjebak dan buktinya sudah tidak dapat disangkal. Hanzan akan dieksekusi di depan umum besok. Li Sutong yang mendengar hal ini pun seketika marah dan bertanya, apakah dia benar-benar harus mengincar teman lama seperti ini? Orang ini pun mengatakan bahkan jika Li Sutong membunuh avatar kuantumnya, itu tidak ada gunanya. Sang tua menyiapkan banyak avatar kuantum untuk mereka masing-masing. Li Sutong pun tidak percaya bahwa dirinya lupa tentang hal itu. Orang itu pun mengatakan bahwa ini tidak apa-apa. Kejutan lainnya masih akan datang, serta meminta Li Sutong untuk tunggu dan melihatnya. Lalu Lin Jingxuan pun bertanya kepada Li Sutong apakah Li Sutong membutuhkan dirinya untuk turun tangan dan menyelamatkan murid magang juniornya. Li Sutong pun mengatakan bahwa dirinya sudah lama membiarkan mereka membuat kekacauan dalam organisasi, tapi dirinya masih belum menemukan dalangnya. Tidak bisa menutup jaring. Mereka pikir dengan menggunakan Jiaohu untuk memancing Hanzan, mereka bisa mengendalikan dirinya. Tapi mengapa Hanzan tidak bisa menjadi umpan yang dirinya pasang? Li Sutong menyebut bahwa hidup itu seperti permainan catur, punya setiap gerakan baru. Hanzan sudah bekerja keras. Lalu saat ini Hanzan pun tengah disekap di sebuah ruangan. Lalu pria tua pun bertanya apakah Hanzan masih tidak mau mengakuinya. Hanzan sendiri pun merasa heran apa yang harus dirinya akui. Kejahatan apa yang telah dirinya lakukan. Mendengar hal ini, pria tua pun seketika memukul Hanzan. Pria tua pun meminta Hanzan untuk bangun. Li Sutong tidak bisa datang menyelamatkan Hanzan sekarang. Hanzan hanya punya dua pilihan. Pertama, bergabunglah dengan mereka. Hanzan tidak perlu mengetahui siapa mereka. Cukup pahami bahwa Li Sutong mungkin mewakili masa lalu, namun mereka mewakili masa depan. Kedua, Hanzan bisa melanjutkan apa adanya. Tapi lusa Hanzan akan terbelah di bawah pisau besar. Hanzan pun seketika menyebut bahwa cacing parasit tahap keempat sengaja ditemukan oleh Yiming dan dibawa kembali ke Deep Blue City.
Pria itu pun mengatakan bahwa Hanzan bisa memahaminya seperti itu. Bagi mereka, cacing parasut jerak bukanlah musuh. Asalkan digunakan dengan benar, itu akan menjadi alat yang paling ampuh. Mendengar hal ini, Hanzan pun mengerti sekarang dan dirinya tahu bagaimana harus memilih. Mendengar hal ini, pria tua pun ingin tahu apa pilihan Hanzan. Hanzan pun dengan senyumnya memilih opsi ketiga. Mendengar hal ini, emosi pria tua memuncak dan menyebut Hanzan meminta kematian. Lalu, hari berikutnya, seorang pembawa berita mengatakan bahwa pemimpin Regu 0527 Hanzan mengkhianati organisasi dan membunuh anggota penting. Dia akan dieksekusi hari ini. Kemudian, seorang petugas mengatakan kepada penguasa kota bahwa semuanya sudah siap, dan segera setelah waktu tiba, eksekusi akan dilanjutkan. Lalu, penguasa kota pun bertanya apakah 3 orang yang kabur kemarin sudah tertangkap. Petugas pun dengan rasa cemasnya mengatakan bahwa mereka belum menangkapnya. Mereka sangat licik dan kemungkinan besar mereka bersembunyi di villa itu. Penguasa kota pun mengerti dan meminta mereka untuk menemukannya. Lalu, penguasa kota pun merasa bingung waktu hampir habis mengapa Hanzan masih begitu tenang. Penguasa kota pun bertanya apakah Hanzan punya kartu truf. Di sisi lain, Hanzan pun menilai bahwa guru memberi isyarat agar dirinya membiarkan hal itu terjadi dan berjanji untuk menanggung semuanya. Hanzan pun bertanya-tanya mengapa dia memberikan petunjuk seperti itu. Bisakah dia mengetahui segalanya sebelumnya? Dan membuat jebakan. Lalu orang-orang yang mengenal Hanzan pun menyebut bahwa itu bukankah Master Contract Spirit yang membangkitkan bakat level SSS. Mereka pun tidak menyangka bagaimana Hanzan bisa menjadi pengkhianat. Sebagian orang mengatakan bahwa mereka mendengar itu karena pejabat mengirimnya ke organisasi penjaga dan Hanzan membencinya. Jadi Hanzan membunuh banyak orang. Lalu penguasa kota pun berdiri serta memberi salam kepada semua warga Deep Blue City. Orang-orang pun seketika kaget, nyatanya penguasa kota datang sendiri ke sini. Penguasa kota pun menyebut bahwa hari ini merupakan hari yang menggembirakan sekaligus penuh kemarahan. Mereka akan kehilangan seorang pemuda jenius yang seharusnya menjadi master kontrak spiritual yang luar biasa di masa depan. Namun karena dendam pribadinya, dia hanya ingin membunuh beberapa orang saja. Tidak hanya itu, dia juga berusaha berkolusi dengan suku serangga untuk mengganggu ketenangan Deep Blue City. Penguasa kota pun bertanya mengenai pendapat mereka, apakah orang seperti itu harus dibunuh. Orang-orang pun seketika setuju untuk membunuh Hanzan selaku pelaku kejahatan. Mendengar hal ini, penguasa kota pun tersenyum dan Hanzan akan mati hari ini. Seketika, penguasa kota memberi perintah untuk mengeksekusi Hanzan sekarang. Petugas pun mengerti dan seketika menarik tuasnya, dan pisau besar pun kini mengarah ke leher Hanzan. Namun di saat pisau itu hampir mengenai Hanzan, tiba-tiba pisau itu terhenti. Petugas pun seketika bertanya, apa yang sedang terjadi? Apakah mesinnya rusak? Penguasa kota seketika marah dan bertanya siapa yang berani mengganggu eksekusi ini, dan meminta orang itu untuk menunjukkan dirinya. Seketika Sang Setting menunjukkan dirinya dan mengatakan bahwa Hanzan adalah penyelamatnya. Dirinya tidak setuju dengan hukuman penguasa kota. Penguasa kota pun bertanya apakah keluarga Sang Setting tertarik dengan masalah ini. Dan nyatanya di sana juga ada Xia Youwei, Yifan, dan Ling Zhen yang menyatakan bahwa mereka juga tidak setuju. Sementara itu, pria bertudung pun mengatakan Hanzan sudah siap dipenggal. Dengan ini, Li Sutong kalah. Li Sutong pun menyebut bahwa permainan belum berakhir, masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan. Pria bertudung pun mengatakan bahwa mereka akan melihat hasilnya segera. Lalu saat ini di alat komunikasi Li Sutong, seseorang memanggil Li Sutong dan menyebut bahwa dia pergi dengan cepat. Mereka gagal melacaknya. Mereka hampir menangkap siapa dalang di balik semua ini. Orang ini pun menyayangkan hal ini. Li Sutong pun bertanya apakah ini sang tua. Sang tua menyebut bahwa dirinya tidak peduli dengan Li Sutong. Jika dirinya tahu dalang di balik semua ini, akankah dirinya mendengarkannya dan mengirim Sang Setting ke area eksekusi? Li Sutong pun mengerti dan mengajak sang tua untuk serius, serta bertanya apakah sang tua sudah punya petunjuk. Sang tua pun mengatakan bahwa mereka telah menemukan petunjuk tentang organisasi di balik ini. Ini disebut dengan Dawnbreak. Kembali ke tempat eksekusi.
Orang-orang tidak menyangka ada seseorang yang benar-benar berani menyerbu tempat eksekusi. Bahkan keluarga Sang pun ikut terlibat. Orang-orang yakin ini bukanlah masalah yang sederhana. Lalu Sang Siting pun memberitahu semua orang bahwa mereka semua telah ditipu oleh penguasa kota Kang Chuan. Han Zhan bukan penjahat. Dia benar-benar pelindung rakyat. Sang Siting pun meminta semua orang untuk melihat ke arah layar, di mana saat ini sebuah video yang menampilkan aksi Han Zhan saat melawan Jerk. Han Zhan saat itu juga menyebut bahwa menjadi Spirit Master bukan hanya tentang bertahan hidup. Ini tentang kelanjutan umat manusia dan rakyat mereka. Mereka harus menghilangkan insektoid ini dan mencegah mereka memasuki kota untuk merugikan orang lain. Orang-orang pun seketika menyebut bahwa Han Zhan memiliki perasaan patriotik yang kuat. Seseorang yang dengan sepenuh hati melindungi mereka. Orang-orang pun mulai meragukan apakah Han Zhan benar-benar pengkhianat. Namun di saat itu pria tua pun muncul dan meminta semua orang untuk diam. Ivan yang memperhatikan pria ini pun menyebut bahwa dia memiliki tekanan yang begitu kuat. Xia Youwei pun bertanya-tanya siapakah dia. Pria tua itu pun menegaskan bahwa mengeksekusi Han Zhan adalah misi dari Dawnbreak. Tidak ada yang bisa ikut campur. Hari ini Han Zhan harus mati. Dan seketika pria tua melepaskan skill tapak api. Hingga serangan ini membentur sesuatu dan membuat sebuah ledakan besar. Namun pemandangan setelahnya membuat pria tua ini kaget dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dan seketika pria tua mendapatkan sebuah serangan balasan yang sangat kuat hingga serangan ini menelannya hingga mati. Orang-orang pun seketika bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Mereka tidak tahu dan tidak bisa melihat siapa yang bertindak. Namun di saat itu Xia Youwei melihat seseorang dari kejauhan dan ternyata itu adalah Li Sutong. Di sisi lain nyatanya Kang Chuan tiba-tiba melompat ke arah Han Zhan dan menggunakan teknik serangannya. Dan menekankan bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan Han Zhan hari ini. Han Zhan pun seketika menghancurkan pengekangnya dan mengatakan karena gurunya telah mengambil tindakan maka inilah waktunya. Di saat pukulan Kang Chuan hampir mengenai Han Zhan pun menghindari serangan itu dengan cepat. Kang Chuan kaget melihat reaksi dan kecepatan Han Zhan, dan tiba-tiba Han Zhan telah berada di udara dan siap memberikan serangan balasan. Hingga serangan ini mengenai Kang Chuan dengan telak dan membuatnya terbang membentur permukaan tanah. Dan tak sadarkan diri lagi. Dan di saat yang sama, cacing parasit pun keluar dari muka Kang Chuan. Melihat hal ini, Han Zhan pun segera menangkap cacing parasit tersebut dan seketika membunuhnya. Orang-orang yang melihat hal ini pun seketika kaget dan bertanya-tanya apa itu, apakah itu serangga. Han Zhan pun seketika mengatakan kepada semua orang bahwa yang dirinya pegang di tangannya adalah spesies serangga tingkat keempat yang bernama cacing parasit. Ini telah memparasitasi manusia, membingungkan indera dan berupaya mengganggu hubungan mereka. Mereka mungkin tidak mempercayai dirinya, tapi semua yang dirinya lakukan adalah untuk melindungi umat manusia. Orang-orang pun tidak menyangka cacing parasit muncul lagi. Tidak heran penguasa kota terlihat sangat aneh. Mereka pun menyadari berkat intervensi Han Zhan yang tepat waktu, mereka bisa terselamatkan jika tidak konsekuensinya tidak terbayangkan. Lalu Li Sutong pun muncul dan bertanya kepada Han Zhan mengenai perasaannya kali ini. Apakah Han Zhan mengalami batas antara hidup dan mati? Han Zhan pun membenarkan hal itu. Rasanya menyenangkan jika ada guru yang membereskan masalah setelah dirinya. Tapi jika ada waktu berikutnya, dirinya lebih memilih untuk menjadi orang pertama yang mengambil tindakan yang pertama kali. Li Sutong mengatakan bahwa Han Zhan melakukannya dengan baik. Serangga induknya adalah kacang dan sisa cacing parasit telah ditemukan. Han Zhan telah mencapai prestasi yang luar biasa. Namun sayangnya Han Zhan terlalu kasar sebelumnya dan tidak bisa meninggalkan jejak pajar atau Dawnbreak apapun. Han Zhan pun seketika bertanya apakah itu Dawnbreak. Li Sutong menjelaskan bahwa itu adalah sebuah organisasi misterius yang menyusup ke wali mereka. Li Sutong dan yang lainnya belum mengumpulkan informasi lebih lanjut. Han Zhan pun tidak menyangka bahkan ada organisasi yang bersembunyi dari mereka. Lalu Ye Fan pun mendekat dan mengatakan kepada Han Zhan bahwa mereka telah menemukan mayat Bai Suang. Han Zhan pun seketika sedih mendengarnya dan segera bertanya di manakah itu. Ye Fan pun menyebut bahwa ada total 1001 orang tewas dalam kejadian ini.
Bai Shuang dan yang lainnya dibekukan bersama dan pemakaman di laut telah direncanakan. Mereka yang menatap mayat-mayat ini pun turut berduka cita atas kejadian yang menimpa mereka. Han Zhan pun seketika meminta maaf karena tidak bisa melindungi Bai Shuang dengan baik. Namun di saat itu tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi pada mayat Bai Shuang. Tubuhnya seketika menunjukkan fenomena aneh hingga sesuatu keluar dari mulutnya. Dan ini tidak diketahui oleh mereka. Kemudian di musim gugur bulan Oktober, Li Sutong pun bertanya kepada Han Zhan. Setelah insiden cacing parasit, apakah mereka semua sudah menembus tingkat ketiga? Han Zhan pun membenarkan hal tersebut. Ling Zhen pun juga telah mencapai tingkat ketiga mengikuti mereka. Selain itu, Xia Youe juga telah membangkitkan lebih banyak karya musik, sehingga dirinya perlu banyak berlatih di masa depan. Kemudian di saat itu Sang Xiting pun bertanya kepada Han Zhan bisakah saat dirinya terbangun, Han Zhan membuat kontrak dengan dirinya. Han Zhan pun menyetujui itu namun dengan syarat. Dirinya hanya membuat kontrak dengan spirit yang memiliki atribut ilahi, karena mereka menawarkan bantuan terbesar kepadanya. Sang Xiting pun mengerti. Sang Xiting berharap dirinya memiliki atribut ilahi. Lalu Li Sutong pun bertanya setelah tingkat ketiga, tidak ada lagi yang bisa dilatih di kota-kota belakang. Apakah Han Zhan sudah memiliki rencana? Lalu Han Zhan pun menyebut bahwa dirinya ingin terus menjadi lebih kuat, mengandalkan dirinya sendiri, selangkah demi selangkah untuk membuat jalan melewati kiamat bencana serangga ini. Mendengar hal ini, Li Sutong pun akan menghubungi Wei Qing sekarang. Besok dirinya akan menyuruh pesawat membawa Han Zhan ke medan perang garis depan untuk berlatih. Zona perang pertama akan terlibat dalam pertempuran skala besar terakhir tahun ini dengan spesies serangga. Namun karena ini adalah pelatihan, mereka tidak bisa pergi bersama Han Zhan. Kultivasi spirit kontrak dengan master kontrak memiliki metode yang berbeda. Dirinya punya pengaturan yang lebih baik untuk mereka. Han Zhan pun mengerti dan akan mengikuti pengaturan Li Sutong. Kemudian beralih ke medan perang garis depan Daxia. Saat ini pertempuran sedang berlangsung, dengan artileri berat menghujani medan perang, dan para monster pun terus berdatangan untuk menembus benteng pertahanan Daxia. Lalu saat ini seseorang bertanya kepada pemuda yang bernama Xiaoya, mengapa dia kembali? Xiaoya menyebut bahwa tim 3 Zhang Tua tewas dan dirinya baru saja lari kembali. Bagaimana dia masih bisa bertanya hal itu kepada dirinya? Orang itu pun meminta Xiaoya untuk diam. Tim reguler hanya terdiri dari 5 orang. Mereka bertiga tewas dan Xiaoya menyuruhnya untuk tidak menunggu bala bantuan. Xiaoya hanya perlu 2 lagi untuk menunggu bantuan. Maka dari itu bersikaplah sopan. Xiaoya pun bertanya bisakah dirinya seperti mereka. Dirinya sedang dalam misi melihat misi elit. Lalu di saat yang sama sebuah helikopter datang dan ternyata helikopter itu membawa Han Zhan. Han Zhan pun seketika menyapa mereka dan memperkenalkan dirinya serta menyebut dirinya adalah prajurit baru. Xiaoya pun bertanya apakah Han Zhan sendirian. Di manakah spirit kontrak Han Zhan? Han Zhan pun menyebut bahwa dia tidak datang dan sedang berada di rumah. Xiaoya pun seketika menyebut Han Zhan sedang bercanda. Ini adalah medan perang dan Han Zhan tidak datang sendiri untuk mati ke sini. Lalu rekannya pun meminta Xiaoya untuk tenang. Han Zhan bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Rekannya pun meminta Xiaoya untuk melihat pakaiannya. Dia jelas bukan dari camp spirit roh tempur terdekat. Apakah Xiaoya tidak mengerti Han Zhan adalah tuan muda dari kota? Xiaoya pun bertanya apakah dirinya seharusnya menjadi tempat pembuangan sampah. Tuan muda dengan kulit halusnya menimbulkan banyak masalah. Dan chapter berakhir.